Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya dengan Ade Sudrajat, CGP Angkatan 5 SMKN 3 Cimahi, dengan fasilitator saya yaitu Ibu Febriwati Muri dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Cece Suparya. Berikut ini adalah rancangan aksi tindakan nyata yang akan saya lakukan di sekolah. Yang pertama, latar belakang. Sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa. Oleh karenanya, agar siswa merasa betah, harus ada kenyamanan. Kenyamanan akan terbentuk jika semua warga sekolah melaksanakan dan mentaati kesepakatan dan keyakinan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Kesepakatan dan keyakinan tersebut akan menciptakan budaya sekolah. Agar budaya sekolah yang terbentuk merupakan budaya sekolah yang positif, maka diperlukan pemahaman yang utuh akan kesepakatan dan keyakinan yang terbentuk di kelas-kelas yang ada di sekolah tersebut. Oleh karenanya, diperlukan sebuah aksi nyata yang kontinu dan terjadwal akan penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini adalah sebagai berikut. 1. Menguatkan budaya positif yang sudah ada dan menumbuhkan budaya positif yang belum muncul baik di sekolah, kelas, ataupun dalam pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kesadaran semua warga sekolah akan pentingnya budaya positif di sekolah. Yang ketiga, mewujudkan budaya belajar yang berpihak kepada siswa. Yang keempat, membiasakan siswa menemukan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuatnya. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah: pertama, diterapkannya budaya positif di sekolah, di kelas, dan dalam pembelajaran. Yang kedua, seluruh warga sekolah menerapkan budaya positif yang mendukung visi sekolah menuju profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, siswa menemukan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelasnya. Lini masa yang akan saya lakukan adalah yang pertama, sosialisasi program dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, merumuskan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal diseminasi. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan diseminasi kepada guru-guru di SMK Negeri 3 Cimahi. Kemudian membuat artikel nyata. Dan yang terakhir adalah menjalankan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan adalah: 1. Dukungan dari kepala sekolah untuk menyetujui dan mendukung terlaksananya aksi nyata budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari rekan guru sebagai bagian penting dalam mengimplementasikan program budaya positif di sekolah ini. Kemudian yang ketiga adalah dukungan dari siswa. Siswa sebagai bagian penting dalam mengimplementasikan program budaya positif di sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah dukungan dari seluruh warga sekolah. Dan yang kelima adalah dukungan dari orang tua siswa dan juga komite sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa beraktivitas di sekolah ini. Saya selalu meyakini bahwa tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup ini. Pun demikian, ketika ternyata saya
lolos seleksi CGP Angkatan 5, alhamdulillah dengan berbagai aktivitasnya. Dan izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Ini sangat penting, budaya positif ini, agar nanti kita bisa di sekolah ini budayanya positif gitu ya. Nah, perkenalkan, ini fasilitator saya, Ibu Febriwati Muni. Beliau adalah dosen di Maluku. Kemudian ini pengajar praktik saya, Pak Cece Suparya. Beliau guru matematika di SMP 1 Cimahi. Dilanjut. Ya, saya ucapkan selamat datang dulu. Selamat datang guru-guru hebat SMK 3 Cimahi. Mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah SMK Negeri Cimahi tercinta. Dilanjut. Nah, di budaya positif ini, saya paparkan dulu koneksi antar materi. Kita ada 4 materi ini, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan terakhir yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya koneksi antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Jadi gini, dulu kan kita punya nih tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sekarang digaungkan kembali dan ternyata sangat bagus. Kenapa? Karena gini Bu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ingat bahasanya menuntun, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, menurut KHD sejatinya pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat zaman sekarang itu pasti berhubungan dengan gadget, berhubungan dengan internet, maka ya ajarkanlah anak sesuai dengan zamannya. Nah, makanya pembelajaran sekarang ya mau tidak mau harus menggunakan teknologi informasi. Nah, untuk mewujudkan itu semua perlu ditanamkan budaya positif di sekolah, sehingga anak merasa nyaman dan aman mewujudkan merdeka belajar. Oke, dilanjut. Nah, kemudian, ibu bapak, sejatinya kita semua itu adalah guru penggerak. Nah, bedanya ada yang ikut pelatihannya, ada yang memang sebenarnya nggak ikut tapi sebenarnya sudah guru penggerak gitu loh. Nah, contoh nih, nilai guru penggerak, ada nilai, ada peran. Perannya berpihak kepada murid. Kan kita selama ini kalau ngajar pasti berpihak kepada murid kan. Nah, berarti ibu bapak sudah menerapkan nilai sebagai guru penggerak. Yang kedua, mandiri, reflektif. Pasti kan ibu kalau sudah ngajar, aduh kenapa ya ini anak teh begini gitu ya, pasti kan ada refleksi di situ. Nah, di situ berarti memang kita sudah menerapkan sebagai guru penggerak. Yang keempat, kolaboratif. Kan pasti ya, kalau saya dengan Bu Eti misalkan sesama guru matematika, dia ngajar gimana sih supaya bagus? Oh gini aja caranya, gini aja. Nah, di situ ada kolaborasi kan. Kemudian inovatif, supaya bagus ngajarnya, ini anak mah beda nih, caranya kudu kan gitu ya. Nah, artinya apa? Secara tidak sadar kita sebenarnya sudah menerapkan nilai guru penggerak. Apa itu? Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian yang kedua, kalau tadi nilai sebagai guru, sekarang peran guru penggerak. Yang pertama, pemimpin dalam pembelajaran. Udah jelas lah ya, sebagai guru pasti pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, ini coach bagi guru lain. Ketika kita menjadi coach bagi guru lain, itu sebenarnya kita sedang menerapkan peran sebagai guru penggerak. Kan nggak sadar ya,
ini tuh gimana sih caranya? Oh ini mah caranya gini, kan gitu ya, saling berbagi. Nah itu adalah kita sebagai coach bagi guru lain. Nah sebenarnya kita sudah menerapkan itu semua nih. Pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, apalagi kesiswaan. Bu Tenta, Bu Wiwi, Pak Cancan gitu kan. Ketika ada kegiatan kemarin aja LDKS, gitu kan. Nah itu kan pasti apa yang memunculkan kepemimpinan muridnya. Nah makanya ini kita sebenarnya walaupun mungkin belum ikutan pelatihan guru penggerak, tapi sebenarnya ibu bapak sudah menerapkan nilai dan peran guru penggerak, gitu ya. Oke, dilanjut. Oke, nah ini ada visi guru penggerak. Yang karena tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya ibu bapak juga sebenarnya sudah menjadi guru penggerak, walaupun misalkan belum mengikuti pelatihannya. Nah ini visinya. Jadi apa ya? Ketika kita ngajar, ketika ibu bapak ngajar, coba ibu impikan 5-10 tahun ke depan itu murid itu pengen jadi seperti apa gitu, ya kan? Jadi jangan lihat sekarangnya, pengen gini, ibu date menikir gitu. Nah, coba impikan 5-10 tahun ke depan ini murid jadi apa? Kan nggak kayak ini ya. Bisa contoh saya waktu kemarin saya umroh, pas lagi di pesawat, lagi di tinggi-tingginya pesawat, ada siswa, ada pramugari datang, Pak Ade ya? Kok kenal saya bilang pramugari? Saya Niputu, alumni SMK 3 jurusan perhotelan. Salim Pak, astaga gitu. Kita nggak pernah tahu ternyata anak itu jadi pramugari. Nggak 4 tahun kemudian jadi, gitu loh. Nah makanya kita impikan ada perasaan berbeda ketika kita ngajar hanya menunaikan kewajiban, dengan ketika ngajar kita punya visi. Ini anak saya pengen seperti ini. Nah, itu beda visinya. Dan satu lagi yang selalu saya ada dalam pikiran saya, ini mungkin juga menjadi perhatian teman-teman. Jadi gini, yang paling enak itu adalah menjadi guru. Kenapa? Kata gini, di hadis ibu bapak disebutkan ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus setelah kita meninggal. Dan itu 3-tiganya ada di guru. Jadi kalau kita sebagai guru benar-benar benar-benar yakin gitu sebagai gurunya, insya Allah walaupun kita sudah meninggal, amalan ini tidak akan pernah terputus. Dan itu semuanya ada di guru loh. Apa itu? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah kita ngajar, apalagi guru produktif, ngajarin misalkan ngejahit, ngajarin masak, ilmunya bermanfaat banget buat anak. Bahkan untuk mencari penafkahan, kan gitu ya. Ketika itu sudah bermanfaat buat anak, itu akan mengalir sampai kita meninggal. Kebayang ibu sudah berapa angkatan ibu ngajar, dan mungkin misalkan nanti suatu saat kita meninggal, itu pahalanya akan terus mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ilmu yang bermanfaat apa? Anak yang soleh. Ibu bapak punya anak, tinggal punya anak, didik menjadi anak yang soleh. Atau definisi anak itu ya siswa-siswi kita juga kan anak kita. Makanya ketika kita mengajar, jangan hanya mengajar aja, tapi juga didik. Ayo sekarang udah dulu nih, ayo kita ke masjid dulu, ayo belajarnya yang benar, ayo ini. Jadi tidak hanya mengajar, tapi juga kemampuan afektifnya juga dimunculkan. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, coba apa yang ketiga? Yang pertama tadi apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, amal jariah. Amal jariah itu tidak hanya dalam bentuk uang. Misalkan ibu ngasih, betul amal jariah itu dalam bentuk misalkan sodakoh jariah gitu ya.
Tapi lebih dari itu, ketika ibu memberikan ilmu, sedekah juga kan bisa berupa ilmu. Nah, kebayang Bu, tiga-tiganya itu semuanya ada di guru. Makanya beda guru ketika hanya mengajar dengan mengejar tiga ini. Beda semangatnya. Kenapa? Karena butuh insting kita. Wah, saya ngajar ini sekalian mencari penambahan, sekalian saya untuk bekal saya nanti di akhirat. Beda. Ke anaknya beda, ke kitanya beda. Nah, seperti itu. Makanya untuk itu apa? Kita harus punya visi. Nah, mewujudkan visi itu dengan metode inquiry apresiatif. Nah, si metode inquiry apresiatif ini itu kata kuncinya cuma satu, yaitu bahwa pikiran kita bahwa yang namanya siswa itu adalah aset. Jadi berpikirnya positif, bukan berpikir negatif. Seperti itu. Dilanjut. Nah, budaya positif. Kita lanjut ke budaya positif. Visi yang dibuat, visi kita ya. Jadi yang namanya guru juga kan harus punya visi. Sekolah punya visi, jurusan punya visi. Kita juga ketika ngajar harus punya visi dong, gitu loh. Nah, visi yang sudah dibuat dengan tahapan apresiatif itu akan membentuk kebiasaan positif. Kegiatan positif itu akan membentuk karakter baik murid maupun guru. Jadi kata kuncinya gini, apa yang ada di pikiran kita itu pasti akan menjadi kenyataan kita. Apa yang jadi kenyataan itu akan menjadi kebiasaan. Apa yang jadi kebiasaan itu akan menjadi nasib kita. Makanya untuk membentuk budaya yang positif, kata kuncinya ada di visi kita. Teman-teman sevisi nggak nih? Visi gurunya itu harus bagus dulu. Seperti itu. Dilanjut. Nah, konsep budaya positif itu ada disiplin positif, ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu-satu. Silakan dilanjutkan nih. Nah, disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Aduh, perlu disiplin. Jadi dalam benak kita teh yang namanya disiplin teh nggak nyaman deh, gitu kan? Nah ini coba langsung di sini nih. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki, nah ini kata kuncinya adalah di motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi motivasinya harus motivasi intrinsik. Lanjut ke sini, bahwa disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah gitu, jadi disiplinnya adalah disiplin positif. Untuk mewujudkan disiplin positif itu, kata kuncinya adalah motivasi intrinsik. Dilanjut, Neng. Nah, untuk tadi ya motivasi intrinsik itu dia pasti melakukan sesuatu itu pasti berdasarkan kebutuhan. Nah, ada kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, misalkan makan, sandang, pangan, gitu kan, itu kebutuhan tentang fisik ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak ketika melakukan sesuatu di sini nih, ada yang dia teh nggak jeger di sekolah misalnya. Ternyata dia teh memang butuh penguasaan. Ada anak yang kalau belajar di kelas saya di DKP 1, dia kalau belajar pasti sila. Di tempat duduk tapi sila. Siapa yang koalisi Yusuf kalau misalnya. Dia pengen bebas.
pengen bebas, oke, nggak apa-apa gitu kan. Nah, pengen tentang kesenangan, dilanjut nih. Oke, motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu menghindari kenyamanan dan hukuman. Murid dia disiplin dan disiplin diri karena takut dihukum. Kan ada ya siswa dia disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstensif. Kemudian yang kedua, dia disiplin itu karena mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini berarti masih motivasinya masih motivasi ekstensif. Nah, yang ketiga nih, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, kita inginnya ada di sini semua. Kita ingin ketika anak disiplin bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya imbalan atau penghargaan, tapi memang ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke. Nah, konsep disiplin yang identitas gagal. Selama ini kita berpikir bahwa ketika mendisiplinkan anak itu dengan hukuman dan penghargaan. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 di guru penggerak, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika dengan hukuman dia pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ataupun ternyata saya pikir dulu bahwa yang namanya penghargaan juga bagus. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Jadi sesama satu kelas ini, saya akan jadi, pasti akan memenangkan gitu. Nah, kemudian mematikan kreativitas, akhirnya yang udah itu udahlah, nggak mau, pasti akan memenangkan gitu. Nah, ternyata penghargaan itu dia mematikan kreativitas. Kemudian mendukung dengan sistem ranking, kemudian yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Makanya di kurikulum Merdeka kemarin waktu kita IHT itu Pak Pemateri, Pak Gusman bilang bahwa nanti satu kelas itu semuanya ada ininya, ada rankingnya. Jadi ini misalkan memang juara kelas untuk kategori pedagogiknya, yang ini disiplinnya, yang ini misalkan yang rambutnya bagus, yang ini jadi satu kelas itu dapat penghargaan semua. Nah, ketika kayak di TK ya, di TK semuanya dapat penghargaan, tidak ada yang tidak dapat penghargaan. Nah, seperti itu. Jadi ketika semuanya dapat penghargaan, artinya apa? Mereka merasa semangat gitu. Ketika ini dapat, ini tidak, jadinya ya saya tadi mana teh. Nah, gitu. Dilanjut. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu dia ada di penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua perlu motivasi monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan saja. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, memang yang diharapkan itu semuanya ada di restitusi. Apa itu di restitusi? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya, memegang kontrol dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oke, dilanjut. Nah, masih yang tadi ini dilanjut. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu seperti apa? Dia restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Nah ini ada pengertiannya Ibu Bapak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2024. Nah, ciri-ciri restitusi nih. Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Yang tadi kebutuhannya itu kebutuhan apa? Yang tadi itu, yang kesenangan, kemudian apa? Kasih sayang, yang itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi. Dilanjut. Oke. Nah, contoh nih, perbedaan apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Contoh kasus nih, siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin ada beberapa teman yang siswanya jarang mengerjakan PR. Nah, kalau di hukuman, guru langsung menghukum. Kalau kita berpikir menghukum, guru menghukum dengan lari mengelilingi lapangan upacara. Jadi yang terjadi apa? Guru marah dan menjadi takut, dan guru menjadi takut, ya, siswa menjadi takut. Kemudian kalau konsekuensi gimana? Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Pas dari istirahat, tong istirahat, jam itu PR, gitu kan? Atau nanti pulangnya terakhir, gitu kan? Atau mana yang akan mengerjakan PR? Nah, 2 kali lipat soalnya. Yang lain 5 di itu jadi 15, gitu kan? Iya kan? Nah, ini konsekuensi. Terus guru tegas, siswa menghormati peraturan, tapi kaku gitu. Nah, yang ketiga itu dia di restitusi. Restitusi itu adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Gitu kan? Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di awal-awal mungkin agak susah, tapi insya Allah ini bisa. Sedikit-sedikit kita ingin berada di posisi restitusi, bukan di posisi hukuman atau bukan di posisi konsekuensi. Silakan dilanjut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, coba kita lihat satu-satu seperti apa di ini kan. Nah, ini nih. Contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, kalau kita guru sebagai penghukum, patuhi peraturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Pokoknya dihukum aja kan. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kita ke anak langsung bilang gini, kamu udah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa banget sama kamu. Itu apa ya? Jadi si pembuat merasa bersalah, udah saya salah. Jadi merasa bersalah si anak gitu kan. Yang ketiga sebagai teman. Kalau dulu dia sebagai teman gini, ayolah yang tertib, Bapak bangga loh sama kamu. Kali ini mah kamu membuat kesalahan nggak apa-apa lah. Nah gitu kan. Nah itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau gimana? Pemantau itu kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah, apa konsekuensinya. Nah itu sebagai pemantau. Nah memang kita berharap kita semua sebagai guru itu ada di sebagai manajer. Kamu tahu apa kesalahannya? Jadi anak tuh digali dulu. Kamu tahu nggak apa kesalahannya? Ini pak. Oke. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Nggak tahu. Oke. Supaya ini gimana caranya? Gini. Terus. Jadi digali terus anak tuh. Biar anak yang mengeluarkan sendiri. Nah seperti itu. Ini tidak mudah, tapi harus kita coba, gitu ya. Waktunya. Dilanjut. Tapi nanti kita diskusi ya. Nah dari itu kita buat
kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi setelah kita tahu nih teori seperti ini, kita berharap bahwa di kelas itu kita buat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, kenapa sih harus keyakinan dan kesepakatan kelas? Nah, sekarang gini, coba saya tanya ke teman-teman nih, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa? Coba. Supaya apa? Supaya selamat. Keyakinannya supaya kita selamat. Ya kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa pandemi? Biar sehat, biar selamat juga, biar sehat. Nah, ketika kita yakin bahwa menggunakan helm, bahwa menggunakan masker dan mencuci tangan agar kita selamat dan kita sehat, maka dengan sendirinya kita pasti pakai, ya kan? Yakin, tanpa paksaan. Kenapa? Ya ini mah untuk diri saya kok. Ketika saya naik motor saya pakai helm. Keyakinan saya bahwa ketika saya naik pakai motor, pakai helm, maka selamat. Gitu loh. Ketika menggunakan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi kemarin, kita sehat. Nah, seperti itu. Dilanjut. Nah, ini kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan ini nanti berlanjut menjadi ke keyakinan kelas. Jadi diganti anak-anak itu ketika di kelas itu silakan kamu pengen belajar dengan saya, belajar matematika dengan saya, itu pengen suasana belajar yang seperti apa? Jadi diganti dulu anak, jangan sampai ketika masuk pokoknya kamu harus gini, pokoknya harus gini, di kelas nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, nggak gitu. Kita libatkan anak, buat kesepakatan. Oke, pelajaran Bapak kita buat kesepakatan khusus untuk kelas ini. Nah, ketika buat kesepakatan, ketika ada yang melanggar, udah tahu kan? Kemarin kita udah buat sepakat. Oke, contoh nih, contoh. Ketika belajar matematika, itu anak sepakat. Dan itu bukan kata saya, teman-teman, anak-anaknya aja. Pokoknya Pak, jangan main HP dulu kalau lagi belajar matematika. Kenapa? Karena kadang teman saya mainnya itu main game, jadi mengganggu gitu kan. Oke, jadi ketika belajar matematika jangan main HP dulu ya. Ketika ternyata ada anak yang main HP, udah tahu konsekuensinya, udah tahu nih. Ayo, keyakinan kelas, kesepakatannya seperti apa? Iya Pak, nggak boleh. Jadi gimana? Simpan. Ada yang disimpan, ada yang tidak Pak, disimpan aja di meja guru. Saya simpan di meja guru. Saya juga nggak ngapa-ngapain, simpan aja. Gitu. Dan ketika diskusi, misalkan setelah belajar kalau matematika, setelah guru nerangin kan diskusi tuh, itu kan rame. Saya cek, alhamdulillah nggak ada yang main HP. Yang wah lebih baik itu, alhamdulillah nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah ya menyepakati dulu dan tiap kelas beda-beda Bu. Pokoknya saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, beda-beda seperti itu. Tapi ya tetap kita arahkan. Oke, berarti harus ini ya, harus ini ya. Nah kemarin saya sudah membuat ini kesepakatan kelas, dilanjut nih. Nah ini agak panjang sih sebenarnya video kegiatan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah ini sekitar 10 menit ya. Nah ini. Nah, jadi membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Saya coba kemarin. Nah, ini bahasa di awal saya nih, bahasa di awal saya.
di kesepakatan kelas itu, kalau saya ternyata ada siswa yang ternyata bermasalah, ada yang melanggar peraturan, kita gunakanlah segitiga restitusi. Dulu jujur saya waktu awal-awal jadi guru dan sebelum ikut pelatihan ini, ketika ada anak yang salah, yang pertama tuh kamu tuh gini-gini, nah gitu. Nah itu tuh ternyata salah dan itu apa ya, reaksional. Ternyata katanya nih, ternyata yang benar itu ketika ada anak yang salah, stabilkan dulu identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan dulu langsung dijudge anak itu. Kamu tuh ya, peraturan, kamu gitu. Biarkan anak stabilkan dulu identitasnya. Kenapa sih dia melakukan itu, gitu kan? Nah kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah apa ya, bahasa kita mah samakan dulu frekuensinya. Setelah sama frekuensinya, baru validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Kamu melakukan ini pasti punya alasannya ya. Emang kenapa sih kamu begini? Nah gitu. Terus ada nggak cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah setelah validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Oke, keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita yang tadi dulu nih. Nah, keyakinan kelas kita itu apa yang sudah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu loh. Nah, segitiga restitusi. Ya kita sama-sama belajar lah ya. Saya juga ini baru mendapatkan ini dan mencoba menerapkannya. Coba dilanjut. Nah ini segitiga restitusi yang saya coba terapkan. Kebetulan banget kemarin saya wali kelas 12 OTKP 2. Kemarin itu ada siswa yang dari Bu Meli ngasih tahu, ada ini anaknya udah 8 kali nggak pernah masuk PKL. Nah, ternyata nggak pernah masuk PKL itu alasannya karena anak itu izin, anak itu sakit. Ternyata kebetulan dia anak OTKP tapi PKL-nya itu di PT Dialog. Kalau di PT Dialog itu kan udah perusahaan ya, jadi ketahuan. Dia ngasih surat dokter, Pak De ini surat dokternya palsu, ini izinnya beda Pak De, ketahuan. Kemudian dia izin orang tua. Mau kemana? Kakaknya mau menikahnya di mana? Menikahnya di Lampung. Tapi ternyata pas dicek dia masih menikahnya itu di dalam kota. Masa di Lampung 2 hari bisa aktivitas lagi? Kan perjalanan lumayan jauh. Nah ketahuan. Nah dari situ saya panggil, saya coba melakukan segitiga restitusi dan ya alhamdulillah sampai terakhir sampai saat ini setelah melakukan dialog seperti itu, anaknya masih PKL dengan baik di sana. Nggak ada lagi nggak masuk, bolos, nggak ada lagi. Alhamdulillah saya bilang ternyata benar juga ya. Walaupun di awal-awal, ini saya bisa nggak ya melakukan segitiga restitusi. Saya coba dulu, stabilkan dulu identitas. Emang kamu kenapa sih melakukan ini? Emang apa sih, apa yang membuat kamu begini? Terus, jadi nggak langsung, kamu nggak pernah PKL ini. Wah, udah, di sekolah aja PKL-nya. Dulu waktu saya bertahun-tahun di Ubin, kadang menangani siswa juga gitu kan. Yang ada emosi dulu. Nah itu tuh ternyata sesuatu yang salah. Contoh dulu waktu si Alfi gitu, yang sekarang di kepolisian, itu kan sebenarnya PKL-nya bermasalah di hotel. Waktu itu masih saya bilang, kamu tuh gimana sih? Ini hotel bagus-bagus, kamu tuh gimana? Kamu udah gini. Ternyata anaknya sekarang malah sukses kan, gitu. Oh ternyata dia melakukan gak pernah masuk itu. Begitu ditanya lebih dalam, oh ternyata di hotelnya gini, harganya gini. Nah yang ada di awal itu kita
kan jangan nilai jangan itu ya ayo budak itu masalah ternyata itu salah gitu ya. Oke, nah kemudian yang kedua anaknya. Nah ini kalau ini ketika sedang melakukan segitiga restitusi, ketika sedang melakukan segitiga restitusi. Oke, dilanjut aja. Satu lagi ya. Oke, dalam dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru-guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo, sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dilanjut terakhir. Oke. Thank you atau terima kasih. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kita diskusi saja mengenai budaya positif ini. Saya sangat berharap fight-nya, getarannya itu tidak hanya teman-teman yang ikut guru penggerak, tapi juga teman-teman di sini semuanya budayanya budaya yang positif, sedemikian sehingga kalau teman-teman guru-gurunya sudah bagus, nanti insya Allah sekolahnya juga pasti bagus. Itu pasti berimbas ke jurusannya yang bagus akan berimbas ke sekolah kita menjadi lebih bagus. Seperti itu. Nah, silakan ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, kita diskusi aja. Oke, siap. Diskusi ya. Ada yang mau didiskusikan? Pak Cancan nggak ada? Ada yang mau bertanya Mas? Boleh. Bu siapa? Bu Gina. Ada siapa? Ada pendatang. Guru baru kenal guru baru lebih lama. Wajah sama. Bapak mau nanya. Ya. Kan yang tadi apa yang guru sebagai manajer gitu kan kita memuaskan diri seperti tadi menggunakan segitiga restitusi. Ya, kita sudah pernah coba gitu ya, ya itu tadi restitusi itu. Cuman kadang ada anak itu nggak bisa apa mau tahu kesalahannya. Nah, nanti ada yang nggak tahu dia memang mentalnya lagi terganggu atau gimana ya Pak. Ya dia itu nggak bisa membicarakan kesalahannya gitu. Iya. Kadang kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, pas bagian ini pun dia tanya terserah ibu aja gitu. Terserah ibu aja mau gimana. Bahkan tadi yang kata bapak HP gitu ya Pak, di HP saya ambil, ibu tuh ingin jadi manajer kamu nih gitu. Jadi kamu sekarang ke kamu kembali lagi, kamu tahu salah, terus ini harus gimana nih supaya ini bisa kembali. Ambil aja Bu HP-nya, buat ibu aja katanya gitu. Nah gitu kan. Jadi, nah kalau ibu mah nggak mau, jadi kan dikembalikan lagi pokoknya ibu mah nggak mau ambil HP ini, pokoknya ini harus diselesaikan hari ini juga gitu. Bukan coba di rumah, tapi ya gitu Pak, kayaknya apakah ini mungkin anaknya yang memang sedang galau atau misalnya memang nggak tahu kata anak-anak lain mah dia punya gangguan ya gitu. Jadinya kita nggak mau ngejudge gitu karena takutnya yang benar dia punya gangguan atau gimana. Ada salah-salah. Ya memang pasti ada aja siswa yang seperti itu. Tapi ya tadi itu kembali lagi bahwa kita berpikirnya mungkin itu hanya satu dua orang, kebanyakan siswa nggak kayak gitu kan. Nah, kalaupun kita ketemu dengan siswa yang seperti itu, mungkin memang kepribadiannya dia introvert gitu kan. Jadi dia dia orangnya introvert gitu kan. Nah, makanya kalau di segitiga restitusi dia pakai menstabilkan dulu identitas, terus digali. Dan biasanya orang-orang BK ya, yang dibilang kayak gitu orang-orang BK. Nah, kalau memang sama kita nggak bisa ya coba kita minta bantuan guru BK. Maksudnya guru BK tahu-tahu
Kalau udah keluar duduk itu biasanya nggak duduk udah keluar seperti itu. Ya. Tidak bisa, kadang harus diselesaikannya memang tidak bisa saat itu juga. Tidak bisa saat itu juga. Jadi lihat kondisi anaknya dulu seperti apa, seperti itu. Dan sebenarnya kalau melihat ke sini ya, mengharuskan yang namanya guru memang harus mempunyai kemampuan PK juga gitu. Walaupun ilmunya ya ada sedikit tapi bermanfaat gitu ya. Tidak sebanyak BK. Ada lagi yang mau didiskusikan? Alhamdulillah nih udah paham semua nih. Ini hanya sesi sharing berbagi aja. Kalau ketemu di kelas ya. Nah, kata kuncinya dulu saya juga ngajar hanya sebatas ngajar aja, hanya menunaikan kewajiban sudah. Nah sekarang ketika saya ketemu yang tadi hadis yang tadi itu beda vibe-nya. Ketika saya mengajar bukan hanya untuk mencari penafkahan, saya mengajar untuk amal saya nanti ketika saya sudah meninggal. Dan itu beda, vibe-nya beda. Ketika saya mengajar, saya maka membayangkan 5 sampai 10 tahun ke depan ini anak mau jadi seperti apa. Dan kalau itu salah satunya karena kontribusi saya, berarti insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada saya. Contoh nih anak Usana dengan misalkan si Widi ya, dengan Bu Teti diajakin cara menjahit, ternyata anak itu bisa dan sekarang punya butik dan butiknya gede, dan itu salah satunya kontribusinya karena ibu, insya Allah pahalanya tetap ngalir walaupun belum meninggal kita gitu kan. Nah itu yang jadi apa ya, yang jadi file saya gitu ya, frekuensinya itu jadi gede gitu ketika ngajar. Emang lelah sih ngajar, tapi ketika ini teh bagian dari cara saya mendapatkan amalan-amalan setelah nanti meninggal, maka vibe-nya beda, semangat ngajarnya beda, ke kelasnya beda, cara ngajarnya juga pasti beda. Pasti awalnya niat mengajar itu mau apa, meninggalkan hanya menyampaikan kita saja, hanya itu aja. Jadi akhirnya jadi tujuannya kita di akhir mau apa. Betul, sangat setuju. Jadi niat. Makanya kita sebagai guru harus punya visi kita pribadi sebagai guru ya. Saya pengen mengajar begini, saya pengen menjadi, kalau saya pengen anak itu nanti saya visi saya ya, mewujudkan anak yang berakhlak, mewujudkan murid yang berakhlak. Nah, akhlak itu ada singkatannya. Akhlak itu ada singkatannya. A-nya itu agamis. Walau ya sebisa kita, susah bukan berarti nggak bisa kan? Gimana caranya mewujudkan anak yang berakhlak? A-nya itu agamis. Makanya ya saya pokoknya nanti saya tunggu ya, duduk di masjid, oke? Nanti ketemu dengan saya. Ada anak yang ke masjid, ada yang enggak. Kebayang nggak kalau ternyata kita nggak bilang, ayo kita ke masjid, ternyata nggak ke masjid. Tapi ketika saya bilang, ayo kita ke masjid, ternyata dari 10 teh ada 2. Nanti kan gara-gara kita tuh yang 2 itu bisa kan gitu. Daripada enggak sama sekali, kewajiban kita itu adalah ngajar. Udah, ternyata anaknya belum bisa, ya udah nggak jadi masalah. Gitu loh. Nah, pertama saya ingin mewujudkan anak yang berakhlak, hanya agamis. K-nya itu kreatif. Bagaimana anak itu bisa kreatif, gitu kan? Bisa kreatif ketika sedang belajar, ketika dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu kalau saya pengen anak itu pemikirannya holistik. Jadi ketika anak melihat sesuatu itu enggak parsial gitu, tapi secara holistik, secara keseluruhan. Jadi ketika bertindak itu enggak karena satu bagian, karena melihat keseluruhannya. Nah itu sebenarnya udah tingkatan tinggi hot ya. Karena berpikirnya itu udah berpikir global dulu. Oh berarti saya harus gini, saya harus gini.
Nah seperti itu. Habis L-nya itu Luar biasa. Allah Bapak. Emang aja. L-nya itu di tengah. Oh, L-nya itu di tengah. Jadi saya berpikir di era global saat ini berharap anak itu mempunyai kemampuan literasi yang bagus. Kenapa? Karena anak itu kadang sharing. Nah, berharap nanti setelah ini tuh saring sebelum sharing. Jadi ini ada informasi, saring dulu, baca dulu itu ternyata apa. Nah setelah itu baru kalau mau di-sharing boleh saring sebelum sharing. L itu siapa lagi? A-nya itu adalah adaptif. Adaptif itu dia mampu mengikuti kondisi yang ada sesuai dengan kondisi zamannya gitu. Adaptasi, mampu beradaptasi. Nah ini nama. Jadi anak itu harus bisa beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kodrat alamnya gitu kan. Sekarang kalau anak itu disuruh misalkan ke Papua atau misalkan kemana, udah pasti beda kan alamnya. Nah itu kan harus beradaptasi lagi gitu. Kalau zaman sekarang yang namanya teknologi udah semakin canggih, ya harus beradaptasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah K. K-nya itu kalau karena saya dia ada di SMK, saya pengen K-nya itu adalah anak itu kompeten. Jadi ya kalau boga ya kompeten di bidang boganya gitu. Kalau perhotelan di bidang perhotelannya, kalau busana di bidang busananya. Nah seperti itu. Jadi pengen mewujudkan, dan itu pas saya cek sesuai dengan visi SMK 3. Bahkan berharap sih ke depannya bikin visi itu yang mudah diingat, mewujudkan siswa yang berakhlak ya. Nah, akhlak itu sendiri udah bagus, ditambah akhlak itu ada singkatan seperti itu. Kalau tidak ada yang mau lagi, saya cukupkan sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Salam, salam. Terimalah salam dari kami yang ingin maju. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Nah, ini sudah beres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Erwin Nugraha, SPD, guru mata pelajaran PJOK SMK Negeri. Saya adalah rekan Pak Ade Sudrajat, CGP Angkatan 5 dari SMK Negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ade Sudrajat tentang budaya positif di sekolah. Setelah saya menyimak diseminasi yang dilakukan oleh Pak Ade Sudrajat, saya jadi lebih paham bahwa ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai hukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai intinya selama saya mengajar, karena saya basicnya guru PJK,
Jadi selama ini mungkin saya kepada siswa yang bersalah itu ya menghukumnya apa? Misalnya push up, kemudian sit up, squat seperti yang berbau dengan kebugaran lah intinya kalau saya. Ternyata selama ini ya saya itu belum menjadi seorang manajer. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya sekarang berusaha menjadi seorang manajer. Berkat apa? Mungkin berkat keterangan yang kemarin diterangkan oleh Pak Ade mengenai diseminasi ini. Nah, selain itu, saya juga akan menerapkan kesepakatan kelas. Maksudnya kesepakatan kelas agar saat proses belajar mengajar anak yaitu akan menjadi nyaman karena mungkin mereka bertindak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Itu mungkin resume dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hasil diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Semoga setelah diseminasi ini, budaya positif di SMK Negeri 3 Cimahi semakin baik. Budaya positif yang sudah ada terus dipertahankan. Budaya positif yang belum muncul jadi ada dan konsisten dijalankan, sehingga SMK 3 Cimahi semakin baik dan semakin maju karena budaya yang ada di sekolah adalah budaya yang positif. Siswa belajar dengan nyaman, dengan aman, dan juga gembira. Siswa merasa bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi mereka, sehingga mereka menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Selain itu juga guru mengajar dengan penuh tanggung jawab dan penuh dedikasi yang tinggi. Terima kasih, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.